Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan catatan untuk sukses dan bahagia, yaitu pemahaman diri. Oke, sekarang pertanyaannya, bagaimana mengenali karakter diri? Mengenali karakter diri melibatkan introspeksi dan refleksi tentang nilai-nilai, kekuatan, kelemahan, minat, dan tujuan Anda. Pertimbangkan pengalaman hidup, reaksi terhadap situasi, dan bagaimana Anda berinteraksi dengan orang lain. Berbicaralah dengan teman dekat atau profesional jika perlu untuk mendapatkan pandangan luar tentang karakter Anda. Dalam tradisi pemikiran Islam, konsep pengenalan diri juga telah diperbincangkan. Beberapa cendekiawan Islam mengajukan pandangan tentang bagaimana seseorang dapat mengenali karakter dan diri mereka. Misalnya Imam Al-Ghazali dalam karyanya Ihya Ulum Al-Din yang menyoroti pentingnya introspeksi diri dan refleksi untuk memahami karakter dan tingkat spiritualitas diri. Ibnu Arabi juga mengembangkan konsep ma'rifah yang merujuk pada pemahaman diri dalam konteks hubungan dengan Tuhan. Dalam karya-karya beliau, terutama dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah dan Fusus Al-Hikam, ia membahas konsep ma'rifah atau pemahaman yang mendalam tentang diri dan hubungannya dengan Tuhan. Menurut Ibnu Arabi, pengenalan diri mencakup pemahaman tentang sifat-sifat ilahi yang ada dalam diri manusia. Beliau percaya bahwa di dalam diri setiap individu terdapat jejak-jejak Tuhan dan potensi untuk mencapai kesatuan yang maha tinggi. Dalam perjalanannya menuju pengenalan diri ini, Ibnu Arabi menekankan pentingnya introspeksi, refleksi, dan kontemplasi. Ibnu Arabi juga mengajukan konsep ain al-yakin atau pengalaman langsung yang meyakinkan dalam pengenalan diri, di mana individu dapat mengalami pengetahuan mendalam tentang diri mereka melalui pengalaman spiritual. Dalam pemikirannya, pengenalan diri dan pengenalan akan Tuhan saling terkait dan merupakan bagian dari perjalanan spiritual menuju kebenaran yang lebih tinggi. Baik, sekarang kita lihat aspek yang terpenting dalam mengenali diri. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, introspeksi. Merenunglah secara mendalam tentang pikiran, perasaan, dan reaksi Anda terhadap situasi tertentu. Pertanyakanlah motivasi dan keyakinan yang mendasari tindakan Anda. Itu aspek nomor satu. Kemudian yang kedua adalah nilai dan prinsip. Identifikasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang membimbing hidup Anda. Pertimbangkan apa yang Anda anggap penting dan bagaimana nilai-nilai ini mempengaruhi keputusan Anda. Kemudian berikutnya yang ketiga, kekuatan dan kelemahan. Menyadari kekuatan dan kelemahan Anda. Pahami di mana Anda unggul dan di mana mungkin Anda perlu bekerja lebih keras. Aspek yang keempat adalah minat dan bakat. Kenalilah minat dan bakat Anda. Menghabiskan waktu untuk melakukan hal-hal yang Anda nikmati dan berbakat dapat membantu memperkuat pengenalan diri Anda. Kemudian yang kelima, aspek pengalaman hidup. Pertimbangkan bagaimana pengalaman-pengalaman hidup Anda, baik sukses maupun kegagalan, telah membentuk karakter dan pandangan Anda terhadap sesuatu. Baik, yang keenam adalah hubungan dan interaksi. Perhatikan bagaimana Anda berinteraksi dengan orang lain, bagaimana Anda berhubungan dengan mereka, apa peran Anda dalam hubungan,
dan bagaimana interaksi tersebut mencerminkan karakter Anda. Yang berikutnya, ketujuh, tujuan dan aspirasi. Pikirkanlah apa tujuan jangka pendek dan jangka panjang Anda. Apa yang ingin Anda capai dalam hidup dan bagaimana ini mencerminkan sikap Anda sebagai individu. Berikutnya yang ke-8, pengembangan diri. Jadi dalam pengembangan diri ini selalulah terbuka untuk pertumbuhan dan perubahan. Pengenalan diri adalah proses yang berkelanjutan dan Anda bisa terus belajar tentang diri Anda seiring berjalannya waktu. Semua aspek ini saling berhubungan dan membantu pemahaman yang lebih lengkap tentang siapa Anda sebagai individu. Proses mengenali diri inilah perjalanan yang berharga dalam memahami motivasi, harapan, dan potensi Anda. Terus apa manfaat dari kita memahami karakter diri kita sendiri? Manfaatnya yang pertama adalah pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan memahami nilai-nilai, kekuatan, dan kelemahan, Anda dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan sesuai dengan tujuan hidup Anda. Yang berikutnya, manfaat peningkatan hubungan antar pribadi. Pemahaman diri membantu Anda memahami bagaimana Anda berinteraksi dengan orang lain. Ini dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan mengelola konflik dalam hubungan Anda. Manfaat yang ketiga adalah pengelolaan emosi yang lebih baik. Ketika Anda mengenali pemicu-pemicu emosi dan cara Anda meresponnya, Anda dapat mengelola emosi Anda dengan lebih efektif dan menghindari reaksi impulsif. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan psikologis. Memahami siapa Anda dan apa yang Anda inginkan dalam hidup membantu meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan psikologis Anda secara keseluruhan. Dan yang berikutnya, kelima, manfaat pengembangan pribadi yang lebih mendalam. Memahami diri adalah langkah awal dalam pengembangan diri yang lebih baik. Anda dapat mengidentifikasi area di mana Anda ingin tumbuh dan berkembang lebih jauh. Yang berikutnya, manfaat yang keenam, pencapaian tujuan yang lebih efektif. Ketika Anda tahu siapa Anda dan apa yang Anda inginkan, Anda dapat merencanakan dan mengambil langkah-langkah konkret menuju tujuan Anda. Yang ketujuh, mengelola stres dengan lebih baik. Dengan mengenali apa yang membuat Anda stres dan bagaimana Anda meresponnya, Anda dapat mengembangkan strategi untuk mengelola stres yang lebih efektif. Yang kedelapan adalah peningkatan kualitas hidup. Pemahaman diri membantu Anda hidup sesuai dengan nilai-nilai Anda dan merasa lebih autentik dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang kesembilan, peningkatan daya tahan mental. Ketika Anda memahami siapa Anda memiliki fondasi yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan dan rintangan dalam hidup. Yang terakhir, ke-10, manfaat yang kita dapat adalah kontribusi yang lebih bermakna. Dengan memahami potensi dan minat Anda dapat lebih fokus pada bidang-bidang yang Anda pedulikan dan yang dapat memberi kontribusi yang lebih bermakna. Jadi pemahaman diri adalah investasi dalam diri sendiri yang membawa manfaat jangka panjang dalam berbagai aspek kehidupan. Sekian untuk pembahasan tentang pemahaman diri kali ini. Sampai ketemu lagi nanti di catatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.